Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kedua kita di kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawi dengan ta'liq Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik, sekarang kita sampai pada hadis yang nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani, hadis nomor 2 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. An Umar radhiyallahu taala aidan, masih diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar, khalifah kaum mukminin, semoga Allah ridha kepada Umar ibn al-Khattab. Qala, beliau dahulu pernah berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Satu ketika kita pernah duduk-duduk di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kala itu Sayyidina Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabat sedang duduk-duduk santai. Idh tala'a alaina rajulun, maka kemudian secara tiba-tiba datang seorang laki-laki, syadidu bayadith thiyab, yang mana pakaiannya sangat putih, sangat indah, syadidu sawadi sya'r, yang rambutnya juga sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, kami tidak melihat pada diri lelaki ini yang tiba-tiba datang ini atharus safar, bekas dari perjalanan jauh. Ikhwatal iman, perlu diketahui bahwasanya zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW, belum ada mobil, belum ada kereta api, apalagi pesawat, dan belum ada AC. Yang mana ketika seseorang safar jauh, maka otomatis akan ada athar, akan ada bekas dia perjalanan. Mungkin itu berupa peluh yang menetes, debu yang menempel di wajah, atau sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang sangat lelah di tubuh seseorang. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan di antara kami, kata Sayyidina Umar, tidak ada yang mengenalnya. Ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan di zaman itu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai laki-laki yang asing ini dia duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Maka kemudian setelah dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendekatkan atau menempelkan lututnya, kedua lututnya di kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Maka kemudian setelah dia menempelkan kedua lututnya dengan berhadap-hadapan dengan Rasulullah SAW, dia menaruh kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala, maka kemudian laki-laki asing ini dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasannya tidak ada zat yang berhak disembah dan diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kau bersaksi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad adalah utusannya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimas salata, dan engkau mendirikan salat 5 waktu.
wa tu'tiyaz zakata, dan engkau mengeluarkan zakat, wa tasuma ramadhana, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita, dan engkau berhaji ke Baitullah. Ini istata'ta ilaihi sabila. Haji ini kaitannya dengan ketika seseorang mampu untuk menuju ke Makkah, menuju ke Baitullah. Qala, maka kemudian laki-laki asing ini berkata, shadaqta, engkau benar. Fa'ajibna lahu, maka kata Sayyidina Umar, maka hal ini membuat kami takjub. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia bertanya tapi dia juga menjawab, dia membenarkan. Ini sesuatu yang membuat ajib, membuat takjub. Faqala, maka kemudian orang ini meneruskan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Hadis ini cukup panjang dan insyaallah akan kita sampaikan dalam 3 episode insyaallah subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang kedua ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan beberapa taklik tentang faedah hadis yang nomor 2 ini. Di antaranya adalah yang pertama, bahwasanya bersosialisasi atau kita berserawung dengan manusia itu lebih baik daripada kita uzlah, daripada kita menyendiri selama ada catatan selama tidak membahayakan agama kita. Ya. Terkadang seseorang tidak serawung dengan lingkungannya karena memang lingkungan itu kurang baik untuk agamanya. Mungkin di lingkungannya suka mabuk-mabukan, suka bermain musik, suka hal-hal yang tidak baik lainnya. Maka ketika keadaannya seperti itu, tidak mengapa, bahkan wajib kita untuk uzlah, menyendiri dari model-model perkumpulan seperti itu atau model circle yang seperti itu. Kemudian yang kedua, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyampaikan tentang bagusnya adab seorang murid terhadap guru. Bagaimana malaikat Jibril ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya tentang beberapa pertanyaan dalam keadaan siap, menerima apa yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, beliau datang dalam keadaan rapi, wangi, ganteng bahasanya sekarang ya, dan sesuatu yang menunjukkan hal-hal yang baik. Rambutnya hitam, bajunya putih, tidak berbau dan lain sebagainya. Nah, maka di sini juga kita bisa mengambil faidah bahwasanya ketika kita hadir di sebuah majelis ilmu, hendaknya kita memakai pakaian-pakaian yang terbaik, yang sopan. Jangan memakai pakaian-pakaian yang kurang baik atau di sana ada tulisan-tulisan yang tidak sopan. Misalkan ada tulisan mohon maaf fuck you, atau tulisan psikopat, atau tulisan yang menunjukkan sesuatu yang tidak baik. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ta'liq selanjutnya atau komentar selanjutnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini adalah hendaknya seseorang itu harus berpakaian yang rapi. Nah, ini sudah kita sebutkan tadi ya. Kemudian selanjutnya, bolehnya untuk seseorang bertanya. Bolehnya untuk seorang bertanya tentang sesuatu yang sebenarnya dia tahu, sebenarnya dia sudah ketahui, untuk mengajarkan seseorang, ya, untuk mengajarkan seorang muridnya tentang sebuah ilmu. Nah, ketika kita menjadi seorang guru, seorang kiai, seorang syekh atau ustadz, maka kita boleh menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid kita yang sifatnya adalah mengajari, sebenarnya mengajari mereka akan ilmu. Nah, selanjutnya adalah dari hadis ini para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan adanya rukun Islam, di mana rukun Islam ini adalah sebuah pondasi. Ya, kita ibaratkan rumah harus memiliki sebuah pondasi.
Yang mana ketika sebuah bangunan rumah tidak memiliki pondasi, maka apa yang terjadi? Ada sedikit gempa, dia akan runtuh. Sebagus apapun bangunan yang di atasnya, kalau pondasinya kurang atau bahkan tidak ada, maka bisa dipastikan tidak akan bertahan dengan lama. Nah, di sini rukun Islam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW diantaranya adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini menggugurkan semua ilah-ilah atau sesembahan-sesembahan di masa jahiliyah. Orang-orang masa jahiliyah mereka biasa menyembah batu, pohon, matahari dan lain sebagainya. Maka dengan datangnya Islam, semua sembahan itu dianulir, semua sembahan itu ditiadakan. Hanya Allah lah yang berhak disembah dan diibadahi dengan benar. Kemudian yang kedua, bahwasannya keislaman seseorang tidaklah sempurna kecuali juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang dinamakan utusan adalah mereka orang-orang yang membawa sebuah risalah, sebuah ajaran. Maka kita wajib mempercayai apapun yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika ajaran Rasulullah itu sepertinya tidak mungkin, tidak masuk akal di otak kita, maka katakan pada akal kita, kitalah yang belum mampu untuk memasukkan itu sebagai sesuatu yang masuk akal. Karena apa? Semua ajaran Islam itu pasti baik. Ini adalah dasar yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Mau yang paling kecil sampai yang paling besar. Ada sebuah hadis yang mengatakan ketika ada seekor lalat jatuh ke dalam minumanmu, maka celupkan semuanya. Karena biasanya lalat ketika ada pada sebuah minuman jatuh atau mendarat pada sebuah minuman, dia hanya memasukkan salah satu sayapnya saja. Maka celupkan, dawuh Rasulullah SAW, celupkan semuanya, lalu ambil, buang, lalu minum minumanmu. Kenapa? Karena di salah satu dari sayap tersebut mengandung racun, yang satunya mengandung penawar. Nah, ini wajib kita imani. Ya, hadis-hadis yang seperti ini. Ada banyak hadis yang sepertinya tidak masuk akal. Mungkin di antaranya juga yang baru viral adalah bagaimana mungkin masuk neraka hanya sebuah kain yang menutup mata kaki. Dikatakan bahwasanya ini tidak mungkin. Tapi kita sebagai seorang muslim wajib mempercayai bahwasanya apapun yang datang dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu pasti baik untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelahnya taklik yang selanjutnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah bahwasanya barang siapa yang ingin menyempurnakan ilmu, maka wajib baginya mengetahui sosok Rasulullah SAW dari Al-Quran, As-Sunnah dan kitab-kitab tarikh atau kitab-kitab sejarah. Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah ketika tentang keadaan fisik Rasulullah saja kita tidak tahu? Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah sedangkan kita tidak tahu bagaimana beliau berinteraksi dengan para istrinya, bagaimana beliau berinteraksi dengan orang-orang miskin, bagaimana beliau berinteraksi dengan para sahabatnya, bagaimana cara beliau makan, cara beliau berjalan, cara beliau tidur. Semuanya itu adalah sesuatu yang layak atau seharusnya kita pelajari agar supaya kita semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya adalah ini yang paling penting ikhwatal iman, bahwasanya tidak sempurna Islam seseorang tanpa melaksanakan sholat 5 waktu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya sholat ini adalah sebuah syariat Allah yang mana ketika seseorang meninggalkannya dengan menyengaja, itu keislamannya diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dia sudah keluar dari Islam. Ya. Tapi apapun perselisihan ulama itu, yang jelas adalah meninggalkan sholat adalah perkara yang buruk yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Semoga dari apa yang sedikit ini bisa kita ambil pelajaran,
bisa kita ambil ilmu, selanjutnya kita amalkan di kehidupan sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai ibadah kita dan mewafatkan kita di atas iman dan Islam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.